Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana menginput kompetensi dan juga materi pada si adik sekolah. Si adik itu adalah sistem informasi akademik ya. Jadi si adik sekolah, si kakaknya juga ada sistem informasi akademik untuk kampus. Kalau si kakak, nah cuman kalau si kakak itu belum saya rilis karena pengembangannya itu cukup lama ya, lebih kompleks kalau kampus. Nah, kalau si adik ini saya mungkin bisa rilis ya. Jadi si adik ini adalah sistem informasi akademik sekolah. Nah, untuk menginput kompetensi dasar, Bapak Ibu bisa masuk ke menu KBM kompetensi dasar. Nah, di sini ada tahun pelajarannya, karena kompetensi dasar tahun pelajaran itu bisa saja berbeda ya. Kalaupun sama nanti Bapak Ibu tinggal disalin aja atau di copy aja. Nah, jadi kita pilih dulu tahun pelajarannya, kemudian pelajarannya. Nah, pelajaran di sini adalah pelajaran yang Bapak Ibu ampu ya. Memang pelajaran yang ada jadwalnya yang sudah diinput sama bagian kurikulum. Jadi ini nanti bagian kurikulum dulu menginputkan, nanti Bapak Ibu muncul sendiri di sini pelajaran-pelajarannya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal klik saja. Nah, misalnya saya bahasa Inggris tuh ada kelas 10. Kemudian ada pemodelan perangkat lunak, ada kelas 11. Misalnya di sini bahasa Inggris saya ada punya kelas 10, ngajar di kelas 10. Nah, ini tampilan dari layout kompetensi dasarnya. Di sini ada tahun pelajarannya, mata pelajaran, kemudian guru, dan ini kelas. Kelas di sini maksudnya adalah grade-nya ya. Di kelas 10, 11, 12. Bukan kelas paralelnya gitu. Nah, untuk menambahkan kompetensi dasar, Bapak Ibu tinggal klik saja menu tambah di sini. Ya, sini saya sudah punya 2 ya. Kalau misalnya mau tambah lagi ya Bapak Ibu bisa klik tambah saja di sini. Kemudian masukkan kode kompetensinya. Misalnya kode kompetensinya 3.2 misalnya. Nah, itu kan tergantung dari Bapak Ibu punya kompetensi dasar. Misalnya nama kompetensinya misalnya nah, kalau kayak saya kan bingung ya, Bapak Ibu bisa cari saja di internet sebetulnya. Kita coba cari di internet ya. Kompetensi dasar bahasa Inggris kelas 10. Nah, di sini ada tuh banyak sekali ya. Jadi kita bisa tinggal klik saja. Salah satu tinggal pilih aja pokoknya. Saya ini sembarang aja. Misalnya di sini ya ada 4.1 menyusun. Kita copy aja terus kita paste di sini. Tadi 4.1 ya. Kita paste di sini. Kita kemudian klik simpan. Nah, ini sudah ada ya 4.1 menyusun teks interaksi transaksional lisan. Nah, pokoknya panjang lah sampai ininya juga nggak cukup. Jadi Bapak Ibu harus scroll ke samping gitu. Ya jadi ini tinggal di scroll saja ke samping untuk membuat materinya. Jadi kalau di sini ini adalah kompetensi dasarnya. Nah, untuk materinya Bapak Ibu tinggal di scroll ke samping, di sini ada materi. Jadi Bapak Ibu tinggal klik aja materi, kemudian pilih kelasnya. Nah, saya mengajar bahasa Inggris kelas 10 itu di 2 kelas. Jadi materinya mungkin akan berbeda antara kelas di sini ada 10 mm7 dan 10 mm8. Karena terkadang memang materi itu bisa berbeda, kan tergantung dari intake siswanya. Nah, jadi kita tinggal pilih aja, kita klik misalnya di sini 10 mm7. Kita klik lanjutkan. Kemudian nanti akan diarahkan ke halaman pembelajaran online. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau kembali, kalau misalnya lewat sini kan kepanjangan langkah-langkahnya, jadi Bapak Ibu bisa tinggal klik saja di sini. Ya, di sini ada klik kelas 10. Nah, itu nanti akan kembali lagi ke sini. Ya, jadi tinggal masuk lagi ke materi. Nah, untuk menambahkan materi, Bapak Ibu bisa klik menu pertemuan di sini. Saya klik menu pertemuan.
Nah, di sini Bapak Ibu tinggal upload RPP per pertemuan ya. Jadi RPP-nya di sini bukan RPP 1 tahun ya, tetapi RPP per satu pertemuan ya. Ini tidak apa-apa sih ya. Ini masih belum inilah, masih opsional ya. Boleh di-upload, boleh tidak gitu. Tapi ada catatan di sini untuk RPP yang diupload, file yang diizinkannya itu adalah PDF, maksimumnya ukuran filenya 2 mega, jadi nggak boleh lebih dari 2 megabyte. Jadi ketika upload, Bapak Ibu harus memperhatikan tipe filenya dan juga maksimum filenya. Sebetulnya ini udah Office juga bisa ya, kayak misalnya Excel atau Word juga bisa. Nah di sini saya punya 4 pilihan untuk materinya. Ada tekstual, ada link, video, kemudian ada file atau PDF. Jadi misalnya kita coba satu-satu ya. Misalnya Bapak Ibu sudah punya bahan untuk mengajar, misalnya dalam bentuk entah itu presentasi, entah itu Word misalnya, entah itu filenya spreadsheet atau Excel. Nah, Bapak Ibu bisa pilih yang file ini ya. Nanti tinggal Bapak Ibu tulis saja judul materinya apa, misalnya judul materinya Bapak Ibu bebas terserah, misalnya saya mau tulis aja di sini pertemuan 1 gitu aja. Lebih bagus sih judul materinya ya, supaya nanti siswa ketika melihat itu bisa mengidentifikasi ini materinya kira-kira isinya apa gitu. Kemudian Bapak Ibu tinggal upload saja filenya, tapi nah, catatannya adalah di sini file yang diizinkan itu adalah PDF dan Office ya, jadi bukan gambar untuk materinya. Kemudian maksimum filenya 2 mega. Jadi ini harus diperhatikan ya, tidak boleh lebih dari 2 mega. Kita tinggal pilih saja filenya. Di sini saya punya file presentasi ya. Jadi kalau misalnya mau di-upload file presentasinya, nah Bapak Ibu harus, nah kayak ini kan 2,1 mega ya. Nah ini nggak akan masuk nih. Jadi Bapak Ibu harus save as ke tipe yang lain, baru nanti dia bisa support. Nah, atau misalnya bentuknya mau Word kayak gini. Nah ini kan Word cuman 408 kilo. Nah ini bisa. Saya mau pakai yang ini misalnya, yang kecil aja. Terus pilih open. Setelah itu tinggal simpan. Nah ini sudah tersimpan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau ngintip kira-kira nanti di siswa itu halamannya seperti apa, barangkali ada kesalahan atau apa gitu ya, Bapak Ibu bisa lihat dulu di ini ya. Di sini ada search ya, ada icon search. Nah, Bapak Ibu bisa pilih di sini ada preview. Ada preview. Nah, jadi kalau misalnya filenya Office, nanti akan ditampilkan bentuknya seperti Office ya. Seperti ini kira-kira gitu ya. Ya tinggal ini aja, ini nanti urusan siswa lah, mau di full screen boleh gitu ya, kayak gini ya tuh siswa. Jadi ini sudah memang aplikasinya sudah menggunakan API-nya Microsoft ya. Jadi ini tinggal close aja kalau sudah selesai. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan file YouTube misalnya. Ya, jadi kita bisa pilih di sini YouTube. Jadi kalau Bapak Ibu sudah buat materinya kemarin di masa pandemi ya, Bapak Ibu sudah membuat tutorial di video, nanti tinggal diupload saja di YouTube. Nah, nanti tinggal ditautkan ke sini. Judul materinya misalnya pertemuan 2 aja lah. Saya akan praktis aja di sini. Nanti ini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Kita cari kemudian misalnya di YouTube-nya. Jadi kita buka YouTube. Nah, materinya yang mana? Misalnya kita cari. Nah, ini misalnya. Ini bahasa Inggris kok, solawatan isinya. Apa ya? Misalnya ini tadi kompetensinya, kita coba lihat dulu kompetensinya apa tadi. Menyusun teks internal, transaksional, lisan, dan tulisan pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri ya, jati diri dan sosial gitu. Jadi kita search aja tentang sekarang ya lagi ngetren COVID-19 misalnya. Nah, ini kan ada nih yang berbahasa Inggris, tapi jangan yang live ya, jangan yang live. Nah, ini ya misalnya Fire Florida Data Science.
Nah, Bapak Ibu bisa ini aja. Jadi dibuka dulu. Kemudian Bapak Ibu tinggal bagikan aja nih. Bagikan, kemudian salin. Salin, kemudian kembali lagi ke si adik. Saya post dulu. Nah, kita bisa kembali lagi ke si adik. Jadi tadi masukkan tipenya YouTube, kemudian di sini pertemuan 2, tinggal di paste saja di sini yang sudah tadi disalin di YouTube. Kemudian tinggal save. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memilih tipe filenya YouTube ya, nanti di halaman siswa nanti bisa langsung ngeplay di halamannya. Tuh, jadi nggak usah pindah ke YouTube dulu. Yang tadi file juga siswa nggak usah ngedownload dulu, langsung di itunya dilihat langsung di halaman siswanya. Jadi nanti kurang lebih halaman siswanya nanti seperti ini ya. Close. Nah, kemudian ada juga tipe file yang lain adalah link. Ya, link. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya sudah punya materinya, misalnya entah itu di blog pribadi atau misalnya Bapak Ibu mau ambil dari Wikipedia atau misalnya Bapak Ibu mau ambil dari Classroom. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih link saja ya, pilih link, kemudian di sini judul materinya Bapak Ibu tinggal ketikkan saja judulnya. Misalnya judulnya pertemuan 3 ya tadi. Pertemuan 3. Nah, kemudian linknya. Nah, jadi linknya kita tinggal copy aja link dari internetnya, kemudian kita paste aja di sini. Kemudian di save. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pilih link, materi yang nanti ditampilkan kepada siswa tuh seperti ini. Ya silahkan klik link berikut untuk mengakses materi yang disampaikan. Jadi nanti siswa tinggal klik aja materinya. Oke, kita close lagi. Nah, sekarang yang terakhir, tipe yang terakhir itu adalah tekstual. Nah, tekstual ini adalah Bapak Ibu ngetik sendiri. Ya, ngetik sendiri di sini. Jadi misalnya judulnya pertemuan 4. Jadi bentuknya misalnya bisa nanti kan Bapak Ibu ngasih kayak semacam bukan tugas ya, sesuatu yang harus dikerjakan sama siswa, katanya kan bahasa zaman sekarang bukan tugas ya. Apa namanya lah, kreativitas gitu, untuk kreativitas misalnya please take the bottle in the kitchen misalnya. Saya bahasa Inggrisnya kacau ya Bapak Ibu, jadi jangan perhatikan. Kemudian tuang apa bahasa Inggrisnya, pokoknya mah begitulah. Pokoknya ini tinggal diketik aja Bapak Ibu ya. Nah, simpelnya saya mau mengetiknya cepat kan, seperti ini ya, tinggal paste aja gitu. Nah ini seperti ini, jadi ini ketik seperti ngetik biasa. Nah ini ada beberapa pengaturan standar ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau buat tabel, misalnya ini saya hapus lagi ya. Saya hapus. Misalnya ada tugasnya berbentuk tabel. Nah, Bapak Ibu bisa masuk di sini ya, pilih tabel berapa kali berapa, nanti tinggal masukkan. Misalnya di sini apa? Misalnya di sini ingredient. Gimana sih nulisnya? Ingredient. Bener nggak? Salah ya, kita klik kanan aja. Oh ini yang benar, ingredient. Terus misalnya di sini ya apalah pokoknya seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya ini tabelnya mau ditambahin, nah ini sini ada tambah baris ke bawah, tambah baris atas, kolom kiri, kolom kanan, ini hapus baris, ini hapus kolom, tuh hapus kolom ya. Terus di sini juga hapus kolom. Oh nggak bisa, ini delete tabel, berarti hapus tabelnya, hilang semua. Oh nggak bisa ternyata kalau delete tabel. Nah, seperti itu ya kira-kira. Kemudian kita save. Nah, kita save, nanti materinya yang ditampilkan ke siswa seperti ini bentuknya.
Nah, itu caranya untuk mengupload materi atau memasukkan materi sesuai dengan apa pelajaran yang Bapak Ibu ampuh. Nah, untuk selanjutnya tentang siswa akses, kemudian nanti di sini masih ada salin, edit, hapus, kemudian di sini buat kuis, itu nanti akan dibuat pada video-video yang selanjutnya. Jadi saya akan buat beberapa video supaya nanti lebih fokus. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau ngisi materi terus lupa caranya, nah berarti yang dicari adalah video ini gitu. Kalau misalnya saya mau buat kuis tapi lupa caranya, nanti ada video yang untuk kuis, untuk meriksanya segala macam. Nah, itu nanti akan dibuat pada video yang terpisah-pisah. Itu untuk memudahkan nanti Bapak Ibu mencarinya. Itu saja mungkin caranya untuk mengupload materi melalui si adik sekolah ini ya. Jangan lupa nanti untuk video-video selanjutnya ya disaksikan juga supaya nanti bisa memahami ya alur dari sistemnya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.